Jangan suruh orang lain selesaikan dulu sakit hati, gitu. Ya. Dan banyak orang yang karena punya sakit hati, luka di masa lalu yang belum selesai, seringkali waktu pernyataan roh itu keluar, itu nyampur jadi satu. Mudahnya, dan sehingga waktu keluar yang luka ini yang dari manusia daging ini nyampur. Nah, kita itu makanya harus belajar penuh dengan Roh Kudus supaya kita ini bisa memilih dan tahu bisa membedakan, memfilter, menyaring. Stop sampai di situ. Yang kamu sampaikan benar dari Tuhan. Yang ini dah pesan Tuhan. Yang ini bukan. Bisa. Saya berdoa Bapak Gembala punya karunia untuk membedakan roh. Harus Pak minta. Kalau enggak, kalau satu aja di dalam gereja yang punya karunia susah dihandle Pak, apalagi punya 3, 4, 5. Pusing Pak. Rasul Paulus aja ngomong kok. Sampai di Korintus Rasul Paulus harus mengatur. Orang yang bernubuat paling banyak 2. Di Korintus saja yang Paulus itu ngatur loh. Sampai setiap jemaat yang berbahasa roh pun diatur. Kalau dalam ibadah jemaat jangan berbahasa roh, pakailah 1-2 perkataan yang dimengerti oleh jemaat, kata Rasul Paulus. Kalau kamu mau berbahasa roh, berbahasalah di rumah, karena engkau lebih leluasa, lebih lega. Karena orang yang berkarunia bahasa lidah berbahasa roh itu tidak berbicara kepada siapa-siapa, tetapi dia berbicara kepada Tuhan di langit. Dan waktu orang yang berbahasa roh itu dia sedang membangun manusia rohnya. Paulus yang ngomong, bukan saya. Sampai diatur sedemikian rupa. Karena di jemaat Korintus orang-orang yang paling banyak punya karunia Roh Kudus sampai harus diatur sedemikian rupa. Dan ternyata terjadi di zaman-zaman akhir, penghujung akhir zaman. Saudara, saya mau cerita, saya pernah menyaksikan dalam sebuah ibadah, dalam sebuah gereja, ada orang-orang yang memang punya karunia-karunia hebat dalam sebuah ibadah, kira-kira lebih dari 5-10 orang. Saya mau jujur mau berkata, dan saya memperhatikan 5-10 orang ini semuanya berlomba-lomba untuk menyampaikan pesan Tuhan. Sampai satu ketika saya berkata, Tuhan, aku nggak tahu yang mana pesanmu dari antara sekian banyak pesannya Tuhan. Hari itu, saking saya nggak betah, saya gelisah, bercampur dengan marah. Karena saya tahu dari semua pesan itu tercampur, nyampur. Karena ada pertikaian di antara jemaat satu dengan yang lain. Hari itu saya bangkit berdiri dan saya berteriak dan saya bahasa roh sekitar 5 menit atau 3 menit. Habis itu saya baru menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Satu demi satu akhirnya Tuhan bongkar. Kalau kita nggak punya karunia untuk membedakan roh, kita akan terseret oleh arus orang-orang yang memakai jubah punya karunia. Kita butuh minta itu. Hari-hari begini kita butuh minta itu. Tapi memang kalau kita belum ada, yang gak usah malu, aku belum bisa membedakan, yang gak apa-apa. Karena kerendahan hati itu kunci buat pengurapan minyak dari kepala, janggut sampai ke jubah. Orang yang sombong, hati-hati. Pengurapan minyak itu tidak akan turun dan ke tempat tinggi, tapi akan mengalir ke tempat yang rendah. Mau pengurapan? Mau rendah hati. Rendah hati itu apa sih? Bukan, iya Bu, iya Pak, Bapak suruh apa aja. Oh, bukan gitu. Orang yang rendah hati, orang yang bisa diajar dan dididik. Orang yang bisa ditegur. Sekalipun aku nggak salah, lu kok ditegur. Gak apa-apa deh. Itu bagus. Itu rendah hati. Orang yang rendah hati disalahkan terus tapi nggak ngamuk. Orang yang rendah hati, orang yang dikasih tugas, kok aku lagi tugas, gua lagi. PK nggak up tapi me again giliran tugas ya. Nah itu rendah hati. One day Tuhan pasti akan bergerak. Pasti akan bergerak. Itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati bukan pakai baju compang-camping, emang suku kaipang.
rendah hati, bukan yang maaf, dikit-dikit maaf, enggak. Orang yang rendah hati, yang mudah ditegur, baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Amin. Saya ngerti sih ditegur itu gak enak belas. Aku juga ditegur juga enak Tuhan, tapi harus ditegur. Harus ditegur. Kalau kita ditegur sama yang di atas mah enak ya. Iya. Nah kalau ditegur yang di bawah, ayo Mbak. Belum ngerasain dah? Aku sudah beberapa kali. Tapi harus. Kalau Tuhan izinkan kita alami diproses dengan orang yang di atas, dengan orang yang di bawah, relakan hati kita. Nggak enak emang. Nangis Bombay wis nggak apa-apa. Tapi setelah kita lewatin, kita baru bisa melihat kemuliaan di balik itu semua. Oke? Yuk lanjutkan lagi. Ini masih ayat yang ke-7 loh, belum kelar ya. Makanya aku bilang jam 10 Bu. Aku cuma bahas ini tok loh ya, nggak perpanjang kemana-mana. Oke. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama, artinya Roh Kudus yang sama, memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi ada karunia yang namanya pernyataan roh, dan juga karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Artinya begini, berkata-kata dengan hikmat dari sebuah pengetahuan, dari sebuah persoalan yang harusnya tidak nyampe menurut pendidikannya, pengetahuannya, pengalamannya. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan sebuah ilham jalan keluar. Ini loh. Itu karunia berkata-kata dengan hikmat. Kalau karunia berkata-kata dengan pengetahuan dari sebuah pengetahuan, sebuah cerita, sebuah ilmu yang dia tidak pernah pelajari sebelumnya, tiba-tiba dia ngerti, oh tata surya itu begini, dan waktu dicek dengan para ahli ternyata benar. Itu kata-kata pengetahuan. Ada nggak? Ada. Siapa contohnya? Contohnya salah satu adalah Salomo dan juga Daniel. Itu dua orang pengurapan kata-kata hikmat dan pengetahuan, bahkan marifat di dalamnya. Tambah lagi yang namanya marifat. Marifat itu apa sih? Segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia yang paling dalam, tapi Tuhan bisa singkapkan dan dia bacakan bum. Lu kok tahu? Itu marifat. Halo, sudah bisa bedakan? Terlalu cepatnya. Jadi ada karunia berkata-kata dengan hikmat dan marifat, dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tiga-tiganya jalurnya berbeda. Hikmat, sesuatu yang tidak kita tahu, tapi tiba-tiba Tuhan singkapkan, yang berurusan dan berhubungan, bisa berhubungan dengan bisnis, bisa berhubungan dengan hubungan satu dengan yang lain, bisa juga berhubungan dengan apapun yang bukan pengetahuan, bukan ilmu. Kalau berkata-kata dengan hikmat pengetahuan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan. Baik itu ilmu kedokteran, ilmu perbintangan atau apapun yang dia tidak pelajari sebelumnya. Dan waktu disingkapkan oleh Tuhan, dan waktu disampaikan ternyata itu tepat. Itu pengetahuan. Kalau marifat, segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Contoh, sekali waktu saya masih di TSOA di Semarang, saya pernah diminta untuk mendoakan seorang teman TSOA yang saya tahu dia orang Jakarta. Tapi saya nggak kenal siapa dia. Saya nggak kenal dia punya latar belakang bla bla bla. Dan singkat cerita, hari itu dia mintakan saya doa, dan saya doakan beliau yang satu ini karena usianya lebih senior dari saya. Waktu saya numpangkan tangan, contoh ya teman-teman, saya tumpangkan tangan. Dan saya baru mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku mau berdoa buat ibu ini. Tiba-tiba saya itu melihat sebuah penglihatan seperti Elia datang kepada janda yang di Sarfat, minta bikinkan aku roti. Masih ingat?
Nah itu penglihatan. Dan waktu saya tumpangkan tangan itu penglihatan muncul. Dan tiba-tiba saya ngerti ibu ini janda, ditinggal oleh suaminya. Saya sampaikan, ibu janda ditinggal oleh suami. Hatimu sangat sakit dan sedih. Kamu untuk healing perasaanmu. Engkau datang belajar di TSOA, Sekolah Teologi Semarang ini. Dia nangis, tapi sambil nangis, sambil melotot ke saya. Siapa yang kasih tahu kamu? Saya kaget. Gak ada yang kasih tahu saya, tante. Nggak mungkin, nggak ada yang tahu. Itu Marifat. Oke, hari itu saya tidak akan berantem sama dia. Gua kasih tahu dulu, nggak percaya sama gua. Nggak mungkin. Ya sudahlah. Mau didoain lanjut atau enggak? Berhenti hari itu. Itu Marifat. Semua rahasia yang terkandung di dalam hati seseorang yang tidak, itu Tuhan singkapkan. Nah, seringkali kalau begitu Tuhan jadi bocorin rahasia orang dong. Enggak, John. Ya, Tuhan nggak bocorin rahasianya orang. Tuhan seringkali menyingkapkan supaya orang itu dipulihkan. Itu karunia Marifat. Jadi kalau saudara yang punya karunia Marifat, jangan bongkar rahasia orang seenakmu ya. Nggak boleh loh. Karena setiap karunia dalam pelayanan ada etikanya, ada integritasnya. Saudara, kita sebagai pelayan Tuhan, kalau kita nggak punya etika, kita nggak punya integritas, setajam apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kalau jemaat nggak punya rasa percaya dan trust ke kita, habis itu pelayanan. Saya serius. Atau contoh, atau kita punya karunia ketajaman dan kepekaan, bisa dengar suara Tuhan bagus, tapi kita nggak bisa cegah mulut kita kemana-mana. Kamu tahu nggak? Si Aganita begini-begini loh. Hah? Masa iya? Saya barusan dikasih tahu sama Tuhan. Nah habis babak belur gitu pelayanan. Ujung-ujungnya orang lempari salib. Ujung-ujungnya orang marah ke Tuhan. Kok pelayan Tuhan begitu? Ujung-ujungnya Tuhan yang malu. Ngerti? Nah, semua karunia yang nanti saya coba akan jelaskan itu punya etikanya. Hal yang sama dengan dokter. Dokter itu terikat dengan kode etik, Pak. Hamba Tuhan, pendeta, siapapun panggilanmu, jawatanmu, apapun pelayananmu, engkau punya kode etik yang kamu gak boleh langgar. Kita harus berjuang dan berusaha untuk menjalankan kode etik itu supaya satu, pelayanan kita murni. Kedua, supaya betul-betul karunia yang Roh Kudus bekerja di dalam kita itu disalurkan kepada jemaat dan umat Tuhan. Dan tujuannya cuma satu, supaya jemaat dan umat Tuhan itu diperlengkapi dan dibangun, dan semua sama-sama untuk menyembah kepada Kristus Yesus. Bukan tertuju kepada kini, me, myself, aku, diriku, hambanya. Habis kita digantung sama Tuhan. Karena apa? Karena sering kali setelah orang yang punya karunia-karunia yang tajam dan peka, tanpa sadar popularitas mulai muncul. Betul ya? Orang mulai datang, ibu mau kemana? Saya bawain tasnya lah, ininya lah, itunya lah. Aduh, itu sering kali buat kita, hati kita tuh lupa kita ini hamba, bukan Dora, bukan. Kepala ini gede, Bu. Siapapun sana. Kalau sudah disanjung, silakan dipersilakan hambanya yang diurapi. Gemeter ya rasanya. Itu kepala langsung ngembung loh, kayak balon. Entar Tuhan, malaikat bawain jarum pentol. Dalam sekian detik, dum, balon. Hatiku sangat kacau. Kalau sudah hati kacau baru nangis, Tuhan, kenapa Engkau izinkan aku alami? Jadi bilangin. Itu manusia.
Amin. Lucu ya? Lucu. Pernah ngalami nggak begitu? Tanpa sadar kita berada di posisi itulah. Saya berharap apa yang saya sharingkan itu mengintrospeksi kita. Bukan untuk membongkar aib, enggak. Aibmu ya aibku, saya juga pernah di situ. Saya juga pernah, malaikat ini mulai sombong ki. Letusin itu balonnya. Tush, aku ya pernah. Sampai nangis. Puasa, nggak mempan, jatuh lagi, coba lo. Kita ini manusia kadang bebal, harus diizinkan Tuhan jatuh berkali-kali kadang. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan tahu di depan kita ada pelayanan yang Tuhan mau percayakan lebih besar. Itu sebabnya Tuhan biarkan. Kamu jatuh kan? Sakit kan? Luka kan? Salah siapa? Gitu. Ya, jadi kalau kita punya kesalahan, kita jatuh bangun, bersyukurlah. Makanya ada firman berkata, sekalipun orang benar jatuh ribuan kali, ratusan kali, tapi tidak akan tergeletak. Karena tujuannya Tuhan untuk mendidik kita supaya kita bisa berdiri jauh lebih kuat untuk ke depan. Amin. Lanjut ya. Pokoknya sampai satu ayat 1 Korintus 12 selesai. Aku wis tutup ya, kasihan Bapak ini besok ada pelayanan. Lain kali supaya dibuat rutin Pak. Ya gak bercanda Pak, bercanda. Yang kayak itu iklan nyelonong bayi. Yuk kita baca lagi yuk. Dan kepada yang lain, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ini ternyata ada karunia iman loh. Nanti saya jelaskan ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ini jelas untuk menyembuhkan baik secara fisik maupun secara roh dan jiwa maupun mental. Ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, tanda-tanda heran di langit dan di bumi. Oke. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, bukan lubuat. Halo, nanti saya ceritakan apa bedanya. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh yang tadi saya bilang, discernment spirit. Untuk membedakan bermacam-macam roh apa yang sedang bergerak di tengah-tengah kita. Ini ya, dan ini sangat penting. Oke. Kemudian lanjut. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, berkarunia bahasa lidah. Nanti nama no kayata sikira bahai yetaya amana hausike. Nah, karunia berkata-kata bahasa roh pun ada banyak tingkatannya, ada banyak tingkat kedewasaannya. Enggak cuma hanya syiral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 a, enggak hanya sekedar syiraba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 ra, enggak begitu. Enggak begitu. Serius. Dari karunia bahasa roh yang saudara keluarkan, saya bisa tahu kedewasaanmu ada di mana. Hal yang sama, anak kecil umur 2 tahun. Dada, panggil papanya Dada. Sudah mulai 3 tahun, Papa. Sudah mulai 4-5 tahun, dia lebih jelas. Papa, Mama. Bukan cuma stok hanya Papa Mama. Ma, lapar mau makan. Jelas kata-katanya, betul. Karunia bahasa roh, orang banyak nggak ngerti. Ini dia tingkatan demi tingkatan demi tingkatan. Di samping karunia bahasa roh seringkali muncul dengan manifestasi dengan karunia berbahasa asing. Artinya tiba-tiba orang itu bisa keluar dengan bahasa Arab lah yang tadinya dia nggak ngerti. Tiba-tiba bisa keluar dengan bahasa Spanyol yang tadinya dia nggak tahu.
tiba-tiba bisa keluar pakai bahasa Mandarin kuno lagi yang dia belum belajar. Itu beda. Persoalannya banyak orang menjadikan satu. Beda. Loh, kalau membahas karunia berbahasa roh aja, saya bisa 1-2 jam. Dari bahasa karunia bahasa roh yang saudara keluarkan, saya bisa men-screening Anda berada di level mana dalam pengikutan dan pengertianmu, hubunganmu dengan Tuhan. Maafkan saya tahu. Saya tahu pernah sekali waktu pelayanan di Kalimantan, ada satu orang dalam tengah-tengah KKR, dia kelihatannya seperti lagi berbahasa roh karena waktu itu saya mengajak setiap Jumat, yuk kita berbahasa roh 1 menit. Syantara laba-laba, begitu hiruk pikuk, tiba-tiba di paling ujung ada satu perempuan, kelihatannya seperti berbahasa roh, dan hati saya tidak merasa sejahtera dan tenang. Saya turun dari mimbar dan saya berjalan menuju ke arah perempuan itu. Semakin saya mendekat ke arah perempuan itu, bahasa rohnya semakin ngawur-ngawur, semakin kencang, dan semakin saya dengar kok aneh ya ini bahasa rohnya. Saya mau panggil pendeta dan gembalanya, saya mau bertanya, Pak, apakah itu wanita yang di pojok itu adalah jemaatmu? Oh bukan, Bu, itu bukan jemaat. Oke, kalau gitu saya samperin, saya dengar dia punya bahasa roh keluarnya aneh, saya tumpangkan dalam nama Tuhan Yesus. Dia bahasa roh tapi jatuh menggelepar, gayanya kayak ular. Ternyata dukun daya. Waktu dia sadar, kita panggil dia, kita minta dia bersaksi. Bu, namanya siapa? Papa. Kamu dari mana? Awal-awal harus kita keluarkan dia dulu dari spiritnya. Setelah dia sadar keluar dari spiritnya, baru dia bisa cerita. Ternyata dia habis pulang kerja, lewatin itu gereja yang lagi KKR, dan waktu kita bahasa roh, dia bilang, ih kok lucu ya. Dia mendengar bahasa rohnya kita seperti bahasa rapalannya mereka. Karena dia dengar ini kok kayak bahasa rapalannya mereka, dia penasaran, mendekat masuk ke dalam gereja. Dan waktu kita lagi bahasa roh sangat kencang, dia tertarik, akhirnya dia masuk, berdirilah di pojok. Dan waktu kita semakin lagi berbahasa roh semakin kencang dan semakin kencang, akhirnya dia ikut, tapi bukan bahasa roh, rapalannya mereka. Dan waktu kita doakan wanita ini, dia manifestasi. Bukan lari kabur ya, jangan kabur. Kalau sudah ketemu kayak begini, saudara tahu ada yang nggak beres, ada yang nggak sejahtera, doakan aja. Jangan bilang, Pak Pendeta, panggil Pak Pendeta. Kamu sendiri yang doakan, nggak usah panggil Pak Pendeta, nggak usah nunggu Pak Pendeta karena kamu yang paling dekat, oke? Tapi justru banyak orang tuh malah takut, cari pendeta. Emang cuma pendeta doang bisa mengusir setan? Kamu juga bisa kok. Tuhan memberikan kuasa yang sama. Persoalannya karena kita ini kurang jam terbang. Ngertinya Pak Pendeta, usir setan Pak Pendeta, pentabisan penyucian rumah Pak Pendeta, doa berkat Pak Pendeta, sekalian aja persembahannya. Ini kadang-kadang jemaat ini nakal loh Pak, dikit-dikit Pak Pendeta, giliran berkat nggak Pak Pendeta. Ya, jadi setiap kita diberikan karunia kuasa. Nah persoalannya saudara mau melatih diri atau tidak, mau prakteknya. Karena Lukas berkata kepadamu diberikan kuasa menahan kuasa si jahat, menginjak ular dan kalajengking. Aduh tikus keluarga, aduh mama. Boro-boro kalajengking, tikus itu loh. Gitu, jauh namanya. Ya, so mari kita latihan. Oke, ini cuma bercanda. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya
Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia. Tadi membedakan bermacam-macam roh sudah ya. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan roh itu. Selain diberikan karunia untuk berbahasa lidah, shantana mana kalama yeso. Kita nggak ngerti dia ngomong apa, karena itu bahasa roh dipakai untuk berbicara kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Tapi ada orang yang diberikan karunia khusus untuk menerjemahkan apa yang dia ucapkan dalam bahasa roh, diterjemahkan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh jemaat. Paulus negur, kalau kamu berbahasa roh terlalu panjang dan kamu nggak bisa menerjemahkan apa yang kamu doakan, udah berhenti. Karena kalau kamu lagi kumpul dengan jemaat, akan jauh lebih baik engkau pakai 1-2 kata yang bisa dimengerti oleh jemaat. Karena itu jauh lebih bermakna. Kenapa? Karena itu dimengerti oleh jemaat dan membangun jemaat. Ya. Tapi karunia berbahasa roh bagus gak? Bagus. Buat apa? Buat kita di rumah melatih manusia roh kita. Kuat. Kalau sudah ketemu dalam ibadah, itu kita sedang memperlengkapi. Disulut dikit aja langsung boom. Jadi kayak seperti mobil di starter, nggak kayak diesel. Gembos dulu ya. Ini yang kayak begini nih, WL suka putus asa. Yuk bahasa roh, bahasa nggak naik. Itu kasihan loh WL-nya. Kalau udah kayak begitu ya, itu butuh energi, keringat kemana-mana, capek. Nah, kalau dalam ibadah, dalam sebuah ibadah, pertemuan ibadah, untuk menarik hadirat Tuhan, itu bukan tanggung jawabnya di pundaknya WL dan pemain musik loh. Jadi jangan saudara kasih beban ke mereka, kasihan. Bukan satu orang yang bisa mendatangkan hadirat Tuhan, tapi setiap kita harus menarik hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Pada waktu hadirat Tuhan turun di tengah-tengah, jangan saudara kasih beban ke mereka, kasihan. Bukan satu orang yang bisa mendatangkan hadirat Tuhan, tapi setiap kita harus menarik hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Pada waktu hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita, ibadah itu nggak ngantuk, saudara. Meskipun saudara itu kemarin udah lembur 3 hari 3 malam kagak tidur, ada hadirat Tuhan nggak ngantuk. Saya serius. Kalau ada hadirat Tuhan, mau jungking, mau nyembah, mau berapa jam, yang main gitar itu sampai kukunya udah copot, sampai berdarah-darah, nggak kerasa. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan. Coba kalau nggak hadirat Tuhan, begini aja jelek, ya, sebel gitu. Jadi kalau saudara bantulah, saya mewakili saudara ngomong, bantu. Karena setiap kali ada pertemuan, karena yang paling penting ada hadirat Tuhan. Kalau nggak ada hadirat Tuhan, percuma 1 jam, 2 jam, 3 jam percuma. Oke? Yuk, lanjut. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, dan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki Bapa di sorga. Itu. Roh yang bekerja bervariasi, macam-macam fungsinya, punya satu tujuan, untuk membangun tubuh Kristus dan jemaat Tuhan. Bukan dipakai untuk mempopulerkan namamu dan pelayananmu dan gerejamu, untuk mengangkat martabat atau marwah dirimu, enggak. Bukan untuk memperkaya dirimu, enggak. Tuhan berkata, karunia yang aku berikan itu cuma-cuma, maka engkau berikan dengan cuma-cuma. Artinya
Artinya kalau engkau punya karunia untuk bisa menyembuhkan, jangan pasang target, jangan pasang harga. Engkau mau aku doakan supaya sembuh, nih transfer ke ini sejumlah ini. Enggak begitu. Saya serius. Saya sangat serius. Tuhan berkata, engkau dapat cuma-cuma. Maka itu yang cuma-cuma. Pengurapan karunia itu bukan dari kita sekalipun. Aku udah puasa loh Pak, 40 hari, 40 malam. Kalau Tuhan nggak bekerja, percuma puasanya. Banyak orang berpikir kalau kita puasa karena kita doa, makanya pengurapannya cesplong. Kalau Tuhan nggak bekerja, percuma. Saya nggak anti puasa dan saya nggak anti dengan apapun. Tapi saya mau berkata begini, apapun pelayananmu, lakukan seolah-olah engkau lakukan itu buat Tuhan, bukan untuk manusia. Dia mau menyembuhkan atau tidak menyembuhkan itu bukan urusan kita, itu bukan karena kita, karena Dia. Kalau kita punya pelayanan dibangun dengan sebuah pengertian yang benar, dibangun dalam sebuah mental yang benar, nggak minta-minta, bukan karena mau memperkaya diri dan lain sebagainya. Apapun yang kita kerjakan, apakah itu orang ini berhasil disembuhkan atau tidak disembuhkan, kita nggak terintimidasi. Yang ini sembuh kok, yang ini nggak sembuh. Karena karunia pengurapan itu bukan punya kita, sehingga kita nggak bisa pakai seenak kita. Contoh, Elisa di zaman perjanjian lama itu luar biasa. Ya, kita baca kan? Lewat Elisa, Naaman kusta itu akhirnya sembuh. Lewat Elisa, anak perempuan yang ada di Sunem yang tadinya sudah mati akhirnya bangkit. Lewat Elisa ada banyak mujizat-mujizat yang luar biasa yang pernah dikerjakan oleh Elia, dan Elisa mengerjakannya 2 kali lipat. Saudara tahu ujung akhir hidupnya Elisa, apa yang terjadi? Elisa sakit. Elisa sakit. Elisa menjelang akhir hidupnya, ajalnya, Elisa sakit. Pernahkah saudara bertanya, loh kan dia punya karunia untuk menyembuhkan, kenapa dia tidak menyembuhkan dirinya sendiri? Pernah bertanya? Why? Karena karunia apapun itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Ironis kan? Dari seseorang yang punya karunia kesembuhan, lewat pelayanannya banyak orang disembuhkan. Kenapa akhir hidupnya dia malah sakit? Hai Nabi, kenapa engkau tidak menyembuhkan dirimu sendiri? Orang bisa nyindir gitu loh. Tuhan itu membuktikan yang berdaulat ini aku, yang adalah aku, bukan kamu. Sehingga tidak heran hari-hari terakhir ini saya melihat banyak orang, hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, yang menyalahgunakan karunia dan mengatasnamakan Tuhan. Matius 7, 21, 22, 23 berkata, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan demi namamu? Itu orang-orang yang memanipulasi karunia Roh Kudus dengan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan egonya. Firman berkata, aku akan berterus terang, aku nggak kenal. Ujungnya orang-orang ini yang berteriak, Tuhan, Tuhan, nggak kenal. Malaikat buang aja itu, lemparkan aja itu ke tempat bara api yang tidak akan pernah padam. Artinya, sekalipun jemaat mungkin nggak ngerti, nggak tahu kita sedang memanipulasi ini orang, Tuhan tahu, Tuhan catat. Pengurapan itu bukan milik kita, itu milik Dia. Hari ini
Saya mau garis bawahi. Yesus Tuhan berkata, engkau bisa melakukan bahkan 2 kali lipat lebih besar apa yang sudah pernah aku kerjakan. Tapi hidupmu harus penuh dengan Ruah HaKodes. Hidupmu harus dipenuhi Roh Kudus. Bahkan engkau akan bisa menjadi saksiku sampai ke ujung dunia. Menjadi saksi Kristus yang paling nyata, yang paling hebat, yang bisa membawa orang dan berdampak bagi orang adalah hidup kita sendiri yang diubah oleh Tuhan. Engkau boleh berkhotbah, engkau punya karunia berdoa syafaat hebat, tapi kalau hidupmu tidak berbuah, orang nggak bisa melihat perubahan yang terjadi akibat karena engkau mengenal Kristus. Orang berkata, emang hebat khotbahnya, pengajaran, jami hebat, tapi hidupnya, lihat keluarganya babak belur, lihat tinggalnya, utang sana utang sini, orang tidak akan berdampak. Halo, saya cerita fakta. Karena banyak orang justru pelayan-pelayan menjadi batu sandungan buat orang yang mau bertobat. Gara-gara pelayan yang punya etika, punya sikap seperti inilah, banyak orang nggak mau masuk dan datang ke gereja. Kita yang harus bertobat terlebih dahulu. Doa kita di gereja, nyari Tuhan lewat mereka, tapi kita tidak pernah berdoa dan berteriak sama Tuhan, ubah hidupku supaya tidak menjadi batu sandungan. Halo, sore hari ini saya cuma mau mengajak kita. Yes, kita harus minta kuasa Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tapi saya mau minta dan mengajak setiap kita untuk berdoa dan meminta Tuhan, ubah hidupku. Supaya Tuhan leluasa bekerja di dalam kita, lewat kita. Itu yang bisa membawa dampak. Amin. Saya serius kok, saya nggak akan panjangkan. Kalau saya panjangkan, saudara nggak kuat terima. Ntar lapar, rujak. nanti besok pagi telat pelayanan hari Minggu, nanti diomelin gara-gara Bu Elisa nih ngomong kelamaan. Pulangnya kemalaman. Enggak, nanti diomelin Pak Gembala. Itu yang satu lagi yang saya mau ceritakan tentang diberikan karunia untuk bernubuat. Nah, saya ini banyak dapat pertanyaan, Bu, bagaimana caranya bisa membedakan ini nubuatan dari Tuhan atau ini nubuatan dari hamba atau pelayannya sendiri yang ngomong sendiri, yang merekayasa sendiri? Ya, itu banyak orang tanya. Karena beberapa jemaat-jemaat Tuhan itu merasa marah. Katanya dinubuatin, hamba Tuhan yang terkenal, kok nggak jadi? Gitu ya. Nah, pada dasarnya setiap nubuatan itu punya 2 arah. Pertama, kalau nubuatan itu asli Tuhan yang punya inisiatif untuk berkata-kata dan mengucapkan sebuah janji kepada umatnya, maka itu pasti jadi. Tanpa harus kita menggenapi apa yang menjadi bagian kita. Itu. Kalau itu inisiatornya dari Tuhan, itu pasti jadi. Tapi ada satu lagi yang bersifat begini, nubuatan yang dimana ada bagian kita manusia yang harus kita genapi, baru bagian Tuhan menggenapi. Makanya saudara kalau terima nubuatan, saudara harus perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Contoh, kalau saudara bisa lihat di perjanjian lama, Tuhan itu seringkali Tuhan memberikan sebuah perjanjian kekal kepada Daud. Apabila kamu dan keturunanmu hidup setia di hadapanku, apabila maka tata kerajaan Israel tidak akan beralih daripada keturunan. Itu ada kondisinya.
Artinya apabila Daud dan keturunannya hidup setia menyembah kepada Yahweh Bapa di surga, maka tata kerajaan kepemimpinan yang ada di Israel itu tidak akan pernah beranjak dari keturunan Daud. Waktu di awal-awal bahasanya itu dipakainya begitu. Jadi saudara mesti lihat setiap perjanjian klausul ada konteksnya. Kalau inisiatornya itu dari Tuhan sendiri, tiba-tiba Tuhan berkata, demi kasihku bagimu, aku akan melakukan ini dalam hidupmu. Saudara nggak usah kerjakan. Itu artinya tidak ada tuntutan dari sisi kemanusiaan kita yang harus kita genapi. Tuhan pasti bilang. Jadi mesti pelajari ya, jangan ngomel, kok nggak jadi? Nah itu pasti ada kondisi syarat yang tidak terpenuhi. Oke? Ketiga, kalau itu nggak terjadi, belum tentu yang menyampaikan nubuatan itu salah. Belum tentu. Ada kemungkinan besar waktu Tuhan mau melakukan iman di dalam hidup kita nggak cukup. Nggak cukup. Tidak didapati iman. Oke? Nah ini karunia bernubuat. Nah sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau saya dibiarkan ngomong terus, tanyalah. Sampai sejauh di sini ada yang kurang ngerti nggak? Boleh nggak saya tanya? Seberapa banyak saudara yang ada di tempat ini yang paling minimal sudah punya satu karunia? Boleh angkat tangan nggak? Tahu engkau punya minimal satu karunia? Angkat tangan dong. Oke, satu. Engkau tahu dua? Angkat tangan, jangan buru-buru diturunin. Saya kasih ada hadiah, ada beng-beng. Angkat tangan, yang satu minimal talenta. Angkat tangan, tetap angkat tangan. Kamu angkat tangan, oke? Yang punya dua, angkat tangan. Tunggu ya, saya mikir-mikir ngeraba mana ya. Aku punya satu atau punya dua atau punya tiga gitu yang ngeraba. Oke, malam ini saudara punya tugas 1 Korintus 12 ayat 7. Baca lagi di rumah. Seberapa yang disebutkan karunia ini ada di saudara? Cek ya, nanti dicek. Saya membantu saudara tuliskan, saudara punya karunia apa? Selain karunia-karunia roh ini ada lagi yang namanya karunia pelayanan loh. Nanti baca lagi di bawah. Ada lagi karunia, ada orang yang diberikan ekstra karunia untuk berbuat baik. Nggak gampang loh jadi orang baik. Kalau itu bukan karunia Tuhan, wah ujungnya sakit hati, ujungnya kepahitan. Itu karunia pelayanan dikerjakan oleh roh yang sama. Ada orang yang punya karunia murah hati, baik banget, ditipu berkali-kali masih tetap baik. Ada. Itu karunia, Bu. Kita nggak bisa niru orang kayak begitu, capek. Kalau kita tidak dikaruniakan Tuhan untuk seperti itu, nggak sanggup kita. Itu karunia. Jadi baca ya 1 Korintus 12 itu Paulus menjelaskan dengan detail karunia. Kalau saudara mau maju, saudara tulis dan introspeksi, aku ada di mana aja. Ada di Alkitab semua. Kalau aku sudah punya karunia bernubuat, aku punya karunia untuk melayani, aku punya karunia untuk berbahasa roh. Oh itu udah 3 loh ya, itu udah 3 loh. Teliti analisa mana yang sudah aku kembangkan. Oh bahasa roh aku sudah kembangkan, tapi masih share cuman itu toh. Tiap kali diajak, yuk man kita berbahasa roh, keluarnya kayak motor gembos gitu ya. Nah itu belum dilatih. Itu belum dilatih. Kalau
engkau melatih karunia bahasa rohmu. Karunia bahasa roh itu indah, punya senandung, punya ritme dan irama. Orang yang dengar engkau berbahasa roh aja bisa sembuh. Aduh, yes. Kalau engkau berbahasa roh, orang kepengen ambil sapu. Udah sih gak beres. Gak beres. Enggak, asal teriak Bu. Buat orang yang denger sakit kok Bimo. Asal teriak. Mereka berpikir selalu kalau bahasa roh tuh masih nyaring, kenceng. Halo, ya. So mari kita latih ya. Kalau kita dengan tulus mau melatih diri kita, mau upgrade diri kita, Roh Kudus akan memberikan tuntunan demi tuntunan. Tiba-tiba di dalam hati kita, aduh aku kok ngerasa nggak enak ya, salah kali ya, pelani dikit suaranya. Santana Maya Hes, Santana Maya Hes. Kalau engkau mau suruh aku teriak-teriak, ya bisa. Engkau mau suruh aku lembut, juga bisa. Roh Kudus itu bergerak dengan tertib dan indah dan lembut. Catat itu. Sore hari ini, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya mau ajak saudara untuk mendoa. Saya tidak janji untuk melayani mendoakan saudara, tapi saya akan mengizinkan biar Bapak Gembala yang akan mendoakan saudara. Tapi saya mau ajak, yuk Bro WL, mari kita menyembah Tuhan. Bro.